Tetapi biar lebih cepatnya dan juga kita sudah membaca apa yang peserta laporkan, nanti langsung aja Mas Abjan langsung di laporan capaian aja ya, langsung ya, biar lebih cepatnya, biar menyingkat waktu itu, dan juga mohon di record dan foto ya, jadi jangan sampai lupa nanti. Untuk siap. itu kami persilakan Mas Abrian Abzamah untuk pemaparan dari mulai sekarang. Matur nuwun, Pak. Mohon izin untuk share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Firmansyah selaku penguji pelaksanaan aktualisasi. Yang kami hormati Bapak Muhammad Arsan, coach kami, dan Bapak Wasori, mentor kami yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama proses rancangan dan pelaksanaan aktualisasi. Perkenankan kami, Arbrian Abdul Jamal menyampaikan laporan pelaksanaan aktualisasi dengan gagasan penyempurnaan konten informasi dan tampilan website Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Grobogan menggunakan standar layanan informasi publik dan tem WordPress TV. Ada 8 kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi kami. Yang ihwal yang pertama, kami memohon izin kepada pimpinan DP3 AKB Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan aktualisasi kami. Alhamdulillah, ini adalah dokumentasi kegiatan konsultasi dan permohonan nasihat begitu. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Suparjo MH selaku Sekretaris DP3 KB Kabupaten Grobogan, dan berikut adalah notulennya, notulen hasil konsultasi dengan beliau. Kami juga berkonsultasi kepada mentor kami, Bapak Kasubag Perencanaan, Bapak Dr. Andes Wasori. Alhamdulillah beliau menyetujui dengan adanya surat pernyataan persetujuan mentor. Untuk merumuskan acuan, kami melakukan studi literasi. Ada beberapa aturan yang kami pelajari. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Dan juga keputusan atau peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Tidak hanya aturan yang kami pelajari, kami juga menjadikan beberapa website sebagai acuan dalam desain website kami. Yang pertama adalah website dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan. Berikut adalah halaman beranda, kemudian halaman artikel, dan yang ketiga adalah struktur navigasi menu dari website. Selain Diskominfo, kami juga menjadikan acuan website dari DP3AP2KB Jawa Tengah. Berikut adalah halaman beranda, halaman artikel, dan struktur navigasi atau menunya. Dengan acuan yang telah dirumuskan pada kegiatan yang kedua, kami menggunakan hal itu sebagai pijakan untuk menyusun dokumen checklist ketersediaan konten informasi dan rancangan desain antarmuka website. Dan berikut adalah dokumen checklist yang nantinya akan kami cek ketersediaannya dan akan kami lakukan pemenuhan. Kami bagi menjadi 9 kategori informasi, berikut judul informasinya, berikut klasifikasi informasinya, berikut keterangan ketersediaannya. Dengan acuan yang telah dirumuskan pada kegiatan yang kedua, kami gunakan sebagai pijakan tadi untuk menyusun checklist ketersediaan dan konten antarmuka website. Maka yang selanjutnya kami lakukan adalah merancang desain
draft desain website DP3 Kabupaten Grobogan, meliputi halaman beranda, meliputi halaman artikel, dan struktur navigasinya. Kegiatan rancangan desain yang telah dibuat pada kegiatan ketiga, kami kemudian memulai untuk melakukan proses desain. Dan ini adalah hasil proses desain yang kami lakukan di website kami. Ini ada halaman beranda, kemudian ada halaman artikel tentang penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak. Selanjutnya, ini adalah struktur navigasi menu yang kami desain untuk website kami. Selanjutnya, setelah desain sudah terwujud, kami melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penghimpunan data informasi publik ke unit-unit kerja DP3 Kabupaten Grobogan. Ini adalah foto koordinasi kami dan penghimpunan data kami. Kami bertemu dengan Bapak Mentor sendiri selaku Kasubag Perencanaan. Ada beberapa informasi yang kami dapatkan. Kemudian kami juga kepanggih dengan Kasubag Keuangan tentang kami mendapatkan informasi tentang laporan keuangan. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Woryanto. Kami juga melakukan koordinasi dengan pengurus barang DP3KB, Bapak Christian Sukmonojati, SHMH, selaku pengurus barang. Dari beliau kami mendapatkan informasi tentang pengadaan jasa, daftar aset, inventaris. Kemudian kami juga kepanggih dengan Bapak Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Nur Rahim. Dari beliau kami berkonsultasi, berkoordinasi bagaimana kegiatan di bidang-bidang itu. Audionya hilang ya? Ya, Mas Arbian, audionya nggak muncul. Masya Allah. Oh iya Pak. Sekarang sudah jelas, lanjut. Sudah lanjut. Lanjut Pak G. Ya, lanjut. Kami berkoordinasi dengan Bu Sri Mamik Suryani dan juga kegiatan konsultasi penghimpunan data ini dengan pengawas anak dan perempuan. Kami mendapatkan informasi tentang layanan kekerasan berbasis gender dan anak. Dari informasi yang sudah berhasil kami himpun, kami kemudian melakukan proses upload di website, dan ini adalah daftarnya dari daftar cek ketersediaan informasi pada kegiatan sebelumnya yang sudah kami buat sebagai acuan. Setelah itu, website itu bagaikan rumah di hutan belantara. Maka kami memerlukan media sosial untuk mengenalkan rumah itu kepada masyarakat. Dan kami menggunakan media Instagram milik dinas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ini adalah artikel yang kami share tentang penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak. Setelah kegiatan 1 hingga 7 terlaksana, kami melakukan evaluasi. Ada beberapa catatan mentor yang kami dapatkan terkait solusi, arahan, dan sebagainya, dan juga data kendala solusi pemenuhan informasi dan desain. Dan setelah itu, capaian untuk pemecahan isu, kalau sebelum aktualisasi ada 6 item informasi yang dipublikasikan. Setelah aktualisasi, alhamdulillah menambah, sekarang menjadi 41 item informasi dipublikasikan. Sebelumnya belum mempunyai beranda halaman yang representatif, sekarang sudah mempunyai halaman beranda yang representatif. Sebelumnya belum memiliki menu navigasi yang lengkap, sekarang sudah lengkap. Dan ini adalah rekapitulasi dari kegiatan yang kami lakukan. Ini adalah tabel, ini sebelum aktualisasi, dan ini adalah sesudah aktualisasi. Dan ada beberapa penambahan informasi di sini, karena dalam perjalanan waktu ada informasi yang ditambahkan. Ini adalah
desain halaman beranda sebelumnya, dan ini adalah desain halaman beranda website kami yang setelah pelaksanaan aktualisasi. Bapak-bapak yang kami hormati, simpulan kami bahwa kegiatan aktualisasi ini telah melengkapi penyediaan informasi publik dan desain antarmuka website DP3AKB Kabupaten Grobogan. Adapun saran yang pertama untuk keluarga besar DP3AKB Kabupaten Grobogan, bahwa untuk meningkatkan pengelolaan website dan media sosial berikut sumber daya manusianya maupun infrastrukturnya. Yang kedua adalah bahwa informasi yang sudah dijadikan laporan kegiatan, kita tumbuhkan semangat untuk membagikan informasi kegiatan tersebut melalui website dan media sosial supaya lebih dekat dengan masyarakat. Dan saran yang kedua adalah untuk Dinas Komunikasi dan Informatika perlu adanya pemeringkatan website organisasi perangkat daerah supaya iklim kompetisi, iklim semangat untuk melayani masyarakat itu lebih. Bapak yang kami hormati, sekian presentasi dari kami. Mohon arahan dan bimbingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Abrian sudah memaparkan apa yang dilakukan di tempat kerjanya, di kantornya. Untuk itu, mentor sebagai CCTV kami di daerah, apa yang dilakukan Mas Abrian itu sudah dilakukan dengan benar, sudah bermanfaat bagi kantornya atau bagaimana, itu adalah nanti Bapak mentor, Bapak Wasori, mohon untuk memberikan klarifikasi ke kami. Untuk itu waktu 10 menit kami persilakan dari mulai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Firmansyah, dan juga Coach, Bapak Sat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi kesempatan dan semoga semuanya sehat-sehat semua. Saya tertarik dengan judul dari Mas Brian yang diambil, yaitu tentang penyempurnaan konten informasi dan tampilan website gitu. Judul ini menurut saya sangat bagus sekali, artinya bisa mencukupi kebutuhan perkantoran di OBD kami. Karena kebetulan dulu saya juga pernah ditunjuk untuk mengkoordinir yang terkait dengan konten di web ini, tapi saya memang banyak kesulitan. Nah, tadi saya tertarik dengan ungkapan dari Mas Brian itu, rumah bagai hutan belantara gitu. Ya, nah saya dulu karena saya tidak punya bekal apa-apa untuk menangani konten-konten ini, ya betul saya seperti masuk di dalam hutan belantara dan saya tidak punya bekal atau bagaikan tidak membawa kompas, sehingga di tengah hutan itu saya tidak tahu mana selatan, mana barat, mana timur, mana utara gitu. Seperti itu. Tapi dengan Mas Brian ditugaskan di kantor kami ini, saya melihat sekarang konten-konten yang diharapkan yang sukan dengan informasi publik ini sangat terbantu sekali itu ya. Kemudian saya melihat kinerja Mas Brian ini baik dari sisi sikap hubungan antar personal di dalam menyelesaikan tugas-tugas ini sangat baik sekali dalam menyelesaikan pekerjaan sangat baik sekali, dan juga saya melihat kompetensi dengan bidangnya itu sangat terampil dan sangat menguasai. Ya, kebetulan saya tiap hari sering minta bantuan begitu Bapak. Jadi kehadiran Mas Brian dengan di kantor kami dan ini aplikasi yang diharapkan ini sudah berjalan baik kan. Artinya bukan hanya peningkatan, itu menurut saya sudah ada perubahan yang begitu cepat manfaatnya di kantor kami, khususnya terkait dengan web. Begitu Bapak. Saya tidak bisa menilai Mas Brian
nilainya seberapa. Tapi kalau ukuran saya itu nilainya di atas 9 begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sori. Ini jadi mulai Mas Brian memaparkan, Pak Wasori memberikan masukan-masukan, maksudnya CCTV yang ada di kantor. Ini tiba-tibanya Pak Komisi, Pak Dr. Anjas R. Firmansyah MM untuk memberikan wejangan ataupun apa-apa yang perlu ditambah atau masukan-masukan. Dipersilakan Pak Firmansyah. Baik, terima kasih Pak Arsan. Salam ketemu kembali nih Pak Masori selaku mentor. Selamat kepada Pak Ardian ya. Jadi Pak Masori beruntung mendapatkan aset ya terkait dengan keberadaan aparatur sipil negara yang memang milenial sekali Bapak. Jadi beruntung. Mungkin di era Pak Mentor mungkin tidak mendapatkan aparatur sipil negara yang seperti milenial. Sekarang ini lebih banyak ASN yang milenial Bapak. Saya menyampaikan yang pertama pada saat kita rancangan aktualisasi, kalau tidak salah Ardian ada punya 12 kegiatan ya. Sekarang menjadi berapa ya tadi? Setelah mendapatkan masukan, sekarang menjadi 8 kegiatan, Pak. Iya, kami mencatat di awal 12 kegiatan menjadi 8 kegiatan karena kita sependapat bahwa ada beberapa kegiatan yang memang berduplikasi pada saat itu ya untuk dalam hal melaksanakan kegiatan. Kemudian dari 6 ya, 6 menjadi 41 karena kan tadi disampaikan seperti masuk ke hutan belantara ya yang gelap gulita. Kemudian Bapak mendapatkan kompas ini. Kompas ini Pak Ardian ini sebagai kompas petunjuk. Nah, kemudian dari 641 itu kan signifikan sekali peningkatan tadi. Apa yang 6 sampai 41 tadi itu apa tadi? 6 sampai 41 itu adalah daftar informasi yang sudah kami rumuskan Pak, sehingga kami punya guidance untuk melengkapi informasi itu. Mulai dari ya, artinya peningkatannya 4 sampai 41 ya dalam waktu yang relatif singkat ya. Ini artinya perkembangan itu kan terus berkembang seiring dengan metode yang Anda buat. Kemudian selanjutnya dari catatan saya ada beberapa mungkin saya ingin sedikit diperlihatkan terkait dengan kesimpulan yang saran, tapi terkait dengan di Word Anda coba. Word-nya coba. Iya, Pak. Word. Tadi kan di PowerPoint ya. Okay. Kesimpulan dan saran di Word coba. Izin share Pak G. Ya, silakan. Berikut ini Pak, saran dan simpulan. Ya, ini kan kesimpulan ya. Kesimpulan Anda secara umum ya, secara umum kalau bisa ada beberapa yang menjadi penguatan di dalam kesimpulan. Coba dari awal ya atas ya oke. Website ya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ya Keluarga Berencana Kabupaten Gerobokan harus dikelola secara apa tuh? Secara apa tuh saya lihat kontinu Pak. Kontinu ya untuk meningkat kontinu. Kemudian itu satu ya untuk menyajikan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas. 2 kegiatan aktualisasi konten bla 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 bla. Jadi ada semacam perbedaan. Jadi sehingga kita bisa melihat penguatan antara untuk kepentingan baik lembaga, institusi, organisasi ya dari hasil laporan Anda itu ada perubahan, ada perbedaan sedikit ya. Nanti
dinarasikan di apa namanya dipilah. Karena kan ada kenaikan yang secara signifikan tadi. Paham maksud saya ya? Jadi dibagi. Kemudian di saran, coba saran. Nah, saran ini kan untuk perbaikan ya, rekomendasi yang disarankan oleh saudara Bian untuk menyarankan kepada organisasi Anda, jadi kepada dinas untuk merupakan suatu alat, jadi website, jadi pemanfaatannya kepada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana Kabupaten Gerobokan sangat diperlukan. Website dan media sosial merupakan suatu alat yang penting untuk organisasi. Kemudian 2, di era PowerPoint untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Ini sambungannya ya, jadi ada beberapa, ada tiga kalau nggak salah, ini bisa dibagi rekomendasi. Maksudnya paham artinya? Iya, Pak. Ya, jadi dibagi ada beberapa. Ini ada berapa ini? 2 pas 3 kalau nggak salah tadi 2. Satu sarannya berapa syaratnya? Coba naikin. Sarannya 1, terus naik juga naik. Terus 2, 3. Ya, hanya 3, Pak. Nah, 3. Yang nomor 1 itu agak diminimize sampai mulai dari bawah aja. Coba naik lagi. Nah, nanti disempurnakan ya. Jadi mulai pertama pemanfaatan untuk dinas, kedua coba 2 untuk naik. Jadi 1 pemanfaatan, kedua, nah kepada unit untuk menindaklanjuti, 3 naik, 3 terus 3. Nah 3 ini adalah kepada dinas Kabupaten Gerobokan, publik kabupaten diciptakannya. Anda di sini terlibat. Jadi jangan hanya merekomendasikan, maksud saya, tapi Anda juga terlibat sebagai pelaku ya, itu. Jadi ada semacam merekomendasikan, tapi Anda juga memiliki tanggung jawab terhadap apa yang Anda rekomendasikan. Maksud saya itu. Jadi nanti diperhalus aja lah. Karena ini akan dibaca semua orang dan pemanfaatannya juga jauh lebih bermanfaat, baik untuk organisasi, kami sebagai penyelenggara, dan barangkali bisa ada beberapa instansi yang bisa sounding bagaimana kemanfaatan daripada penggunaan media ini. Itu saja, dan jangan berhenti berinovasi ya, terus berinovasi. Jangan sampai hanya untuk pemenuhan untuk latsar saja, tapi paling tidak untuk kelanjutan, untuk tergantung dari tema-tema yang akan diberikan oleh Pak Mentor mungkin selaku pimpinan. Dan jangan berpuas diri ya, karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang perlu diimplementasikan. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hasan. Terima kasih Pak Firmansyah yang sudah memberikan masukan-masukan dan penilaian. Dan mohon untuk Mas Abrian untuk apa yang disarankan Pak Firmansyah tadi untuk kembali direvisi itu, ada tambahan-tambahan juga ada yang perlu di-minimize tadi. Gitu. Terima kasih sekali juga Pak Sori yang sudah mendampingi Mas Abrian sampai detik ini, dan semoga nanti juga masukan-masukan biar nanti berkreasi lagi, lebih bermanfaat lagi untuk kantor. Baik, terima kasih. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak